من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan berkati Allah, kita kembali melanjutkan untuk membaca buku yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taman-taman yang bercahaya yang menyinari perjalanan hidup Nabi yang termulia di alam ini. Kita masih berada pada kisah terbunuhnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Seseorang yang sangat membenci Rasulullah, bahkan dialah yang menghasut seluruh manusia untuk memusuhi dan membenci Rasulullah. Selalu diingat pada perang Badar Kubra, Abu Jahal terbunuh, dibunuh oleh dua orang pemuda yang masih belia, Mu'ad dan Mu'awwid. Dibunuh dalam keadaan dihinakan, dalam keadaan ditulas betisnya dan terlepas. Betisnya itu terpisah dari tubuhnya, kemudian ditikam perutnya. Setelah itu dipenggal kepalanya. Begitulah akhir kehidupan seorang yang bernama Abu Jahal. Dan Abu Jahal termasuk orang-orang yang dijamin dengan neraka. Tidak boleh kita katakan Abu Jahal rahimahullah, tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan kita katakan Abu Jahal laknatullah alaihi, tidak boleh dikatakan rahimahullah. Rahimahullah. Siapa lagi orang-orang yang dijamin dengan neraka? Siapa yang tahu? Hah? Fir'aun, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab, Qarun, siapa lagi? Haman, Namrud, Amr bin Luhai al-Khuza'ah. Ya, itu orang-orang yang dijamin dengan neraka. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa perang Badar Kubra dinamakan Yaumul Furqan? Ada di sini yang namanya Furqan? Ya, Furqan artinya berbeda. Berbeda antara keimanan dan kekufuran, penduduk surga dan penduduk neraka, mukmin dan kafir. Allah abadikan kisah ini dalam surat Al-Quran. Maka dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Furqan. Kita baca kisahnya nama Yaumul Furqan. Inilah hari pembeda. Karena hadil ma'rafatu bainal kufri wal iman. Dinamakan perang Badar Kubra dengan Yaumul Furqan karena peperangan ini adalah peperangan yang membedakan antara kekafiran dan keimanan.
maka itu dinamakan Yaumul Furqan. Kenapa kisah? Lihat. Qala fiha rajulu amman wa abahu. Dalam perang Badar Kubur ini banyak kaum muslimin yang harus diuji keimanannya. Kenapa bisa diuji keimanannya? Karena dalam perang Badar Kubur yang dia lawan itu pamannya. Ada seorang keponakan dia lawan pamannya. Ada seorang anak yang melawan ayahnya. Ada seorang ayah yang melawan anaknya. Ada seorang saudara yang melawan saudara kandungnya. Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Ada seorang anak yang dia berada di pasukan kaum muslimin, sedangkan ayahnya berada di pasukan kaum musyrikin. Berperang, ya, tidak ada saat itu terputus hubungan nasab, ya. Ketika perang Badar Kubro terputus hubungan nasab, ketika seorang ayah tidak mau beriman kepada Allah, sudah seorang anak dibolehkan memeranginya, bahkan membunuhnya ketika dia berhadapan dalam perang Badar Kubro. Kota Abu Umar bin Khattab akhalahu, bahkan Umar bin Khattab itu membunuh pamannya, kholahnya. Kholah itu paman dari dia, ya, saudara perempuannya. Umar bin Khattab membunuh pamannya yang bernama Aus bin Hisham. Masya Allah. Wa wajahu fiha Abu Bakr ibn Abdurrahman. Bahkan dalam perang Badar Kubur ini, Abu Bakar As-Siddiq itu wajah Abu Panji berkelahi dengan anaknya Abdurrahman yang saat itu berada di pihak kaum musyrikin. Inilah dinamakan Yaumul Furqan. Wa asarra fiha al-muslimun al-abbasa. Bayangkan di perang Badar Kubro, kaum muslimin itu menawan Abbas. Siapa itu Abbas? Apa yang disebut Abbas? Paman Rasulullah. Ya, Abbas bersaudara dengan ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Siapa nama ayahnya Abdullah? Abdul Muttalib. Siapa namanya ayahnya Abbas? Ya sama, Abbas bin Abdul Muttalib. Bayangkan, kaum muslimin harus menawan Abbas. Sedangkan Abbas ini Abu Rasulullah. Dia termasuk dari paman Rasulullah. Wa hadza inqata fiha silatul qarabah. Demikianlah dalam perang Badar Kubro itu terputus segala hubungan kekerabatan, ya, terputus segala hubungan kekerabatan. Ingat, selalu diingatlah ketika orang-orang yang kita cintai itu menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah bukan yang kita sembah. Siapa yang kalian sembah? Allah. Jika ada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, paman kita menyembah kepada selain Allah, maka terputuslah hubungan kekerabatan. Kalau dia meninggal, tidak boleh kita sholati.
tidak boleh kita doakan terputus hubungan kekerabatan. Ya, wa'ala Allah biha kalimatul iman ala kalimatul kufri. Di saat itu kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi. Apa kalimat Allah? La ilaha illallah. Itu tertinggi di atas kalimat kekufuran. Lata wal manat wal uzza, ya. Wa farqun bainal haqqi wal batil. Perang pada kubah itu berbeda di antara kebenaran dan kebatilan. Wasumia dzalika al-yawmu biyaumil furqan. Oleh karena itu hari itu, peperangan itu dinamakan dengan hari perbedaan. Wa huwa yaumul badrin. Itulah dinamakan dengan nama perang Badar. Jelas? Ya, masya Allah. Al-yawmus sabi asyara min syahr Ramadan. Perang Badar Kubur ini terjadi, diingat, di tanggal 17 bulan Ramadan dalam keadaan kaum muslimin berpuasa. Masya Allah, kaum muslimin berpuasa. Nah, ada tidak yang mampu berjihad dalam keadaan berpuasa? Kalian saja kalau berpuasa, pagi tidur, siang tidur, sore tidur terus kerjanya. Ya, berjihad dalam tidur. Dalam perang Badar Kubur, kaum muslimin itu berperang dalam keadaan berpuasa. Masuk berikutnya, cepat. Qatlal Qarifaini, jumlah dua pasukan yang terbunuh. Berapa jumlah kaum muslimin yang terbunuh? Berapa jumlah kaum musyrikin yang terbunuh? Kita baca. Qutila fi hadhil ma'rakati arba'ata asyara rajulan minal muslimin. Sittatu minal muhajirin wa samaniyatun minal ansar. Masya Allah. Berapa jumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar? 314 orang. Yang terbunuh itu hanya 14 orang saja. Ya, 14 orang yang terbunuh dalam perang Badar. 6 orang dari kaum muhajirin, 8 orang dari kaum ansar. Mereka terbunuh. Wadafanu bisa hati Badrin wa maqabirihim la tazalu ma'rifatan. 14 sahabat ini dikuburkan di pekarangan Badar, yaitu di tanah Badar. Mereka dikuburkan di sana. Ya, ada pernah ke Badar? Ya, nanti di sanalah ada kuburan Syuhadaul Badar. Di Badar, di kuburan mereka, dan terus menerus itu dikenal. Bedakan dengan musyrikin. Amal musyrikun faqutila minhum sab'una. Adapun orang-orang musyrik yang terbunuh jumlah mereka 70 orang. Satu. Wa asarra sab'un, yang ditawan 70 orang juga. Jadi jumlah mereka 1000 orang. 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan. Wa mu'adzamuhum kanu minas sanari, dan kebanyakan itu yang terbunuh dan yang tertawan itu pendekar-pendekarnya. Sanari artinya pendekar. Sama menjadi pendekar.
ya sanadi, ya orang-orang pemberaninya. Wa qad sahabat jasafu arba'in wa ishrina minas sadaqin wa qadafat fi qoli bidri khabisun mukhaffasun fi badri. Di antara 70 orang yang terbunuh di Ahqaf itu sahabat, ada sekitar 24 orang yang merupakan pendekar dari kaum musyrikin. Jadi 70 orang, 24 orang itu para pendekarnya, pemberani. Mereka sahabat, tarik, diseret, mereka semua diseret. Wa qatapat min qolibin, mereka semua dibuang di dalam lubang. Lubang inilah dinamakan dengan Bidrul Badar, sumur Badar. Jadi itu mereka dibuang di dalam sumur. 14 orang ini, itu 24 orang ini. Di antaranya Abu Jahal, ya. Jadi diperhatikan dalam perang Badar Kubra, banyak orang-orang pemberaninya dari kaum musyrikin itu yang terbunuh. Maka itu setelah selesai perang Badar, ya, orang-orang kafir Quraisy sangat dendam terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka dendam sekali karena orang-orang hebatnya di antara mereka itu terbunuh. Di antara mereka bahkan ada yang bernazar, saya tidak akan mandi selama 1 tahun lamanya, sampai saya akan balaskan dendam orang tua saya, paman saya yang terbunuh dalam perang Badar. Maka di antara mereka berkata, barang siapa yang mampu membunuh Hamzah. Jadi Hamzah itu termasuk sahabat yang paling banyak dibenci dalam perang Badar, karena Hamzah itu yang paling banyak membunuh orang-orang pemberaninya dari kafir Quraisy dalam perang Badar. Ada yang berkata, siapa yang bisa membalaskan dendam saya untuk Hamzah, maka saya akan melepaskan dia dari perbudakan. Ada yang berkata, siapa yang mampu membunuh Hamzah, seluruh emas-emas saya yang ada di tubuh saya akan serahkan kepadanya. Di antara mereka yang berkata, nanti kalau Hamzah terbunuh, maka saya akan memakan jantungnya sebagai bentuk membalas dendam atas kematian pamanku. Ada yang berkata, kalau Hamzah terbunuh, saya akan menjadikan tempurung, ya, kepalanya itu saya akan jadikan sebagai tempat minuman khamar. Yang jelasnya, setelah perang Badar Kubra itu, Hamzah menjadi incaran orang-orang musyrikin. Maka itu Hamzah terbunuh dalam perang apa? 1 tahun setelahnya dia dibunuh, karena memang dia diincar, ya, oleh orang-orang untuk dibunuh. Jadi dalam perang Badar Kubra ini, disinilah
Nabi diperdengarkan tentang siksaan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Siapa yang pernah lihat kuburan? Ya. Pernah lihat kuburan? Siapa yang pernah masuk dalam kuburan? Ya. Ya, tidak. Mau tidak hadiah? Ya, saya kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Ustaz kasih hadiah. Mudah pertanyaan Ustaz kasih hadiah buku cerita. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Dulu. Yang tahu saya kan? Kalau Ustaz tanya, berdiri angkat tangan, nggak bisa jawab, maka rezeki ada hadiahnya. Tahu jawab? Ya ini. Berdiri cek. Berdiri. Cepat berdiri. Ya, siapa namakah? Apa? Fahri. Jawab Fahri. Fahri kalau bisa jawab oleh Ustaz, Ustaz kasih hadiah buku cerita. Fahri, sebutkan 4 alam yang dilalui manusia dalam kehidupan mereka. Kalau Fahri bisa jawab, dapat hadiah. 4 alam yang dilalui oleh manusia. Apa? Dia alam apa? Alam rahim. Apa alam rahim? Alam dalam perut ibu kita. Yang 3 lagi. Fahri, masa langsung ke rahim, langsung ke masuk dalam kuburan? Jangan ditanya. Apa dulu? Apa dulu pertama? Alam rahim. Alam rahim berapa lama? Berapa lama orang di alam rahim? Apa? 6 bulan? Berapa? 9 atau 8 bulan. Pintar. Yang kedua alam apa? Alam dunia. Berapa lama dalam dunia? Tunggu hidup. Ya, yang ketiga bintang alam kubur. Masya Allah. Yang keempat alam akhirat. Insyaallah Fahri dapat hadiah. Masya Allah. Jadi 4 alam yang dilalui oleh manusia. Pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, alam barzah, alam kubur dan alam akhirat. Yang kedua alim. Alim sekarang berada di alam kubur atau alam rahim? Alim ada berbeda dengan dia perlu yang lain. Alim tidak ada ini. Alim tidak ada lagi. Nama siapa? Muhammad Alim. Siapa? Siapa? Ya, coba. Waktu berada di alam apa cara pilih? Kau berada di alam rahim atau alam kubur? Berada di alam mana sekarang? Alam dunia kita. Ya, saya kira di alam kubur ya. Ya, di alam dunia. Ya, jadi alam rahim, alam dunia. Ya, kemudian alam kubur, kemudian alam apa? Alam akhirat. Ya, paham? Ya, jadi setiap alam ini ada pemisah antara alam dunia dan alam kubur, itu ada pemisah. Paham semuanya? Tidak, ya. Apa
doa yang dibaca kalau kita masuk di kuburan? Kalau masuk di kuburan apa? Ya ahlat diyar, ya pemilik rumah. Jadi kalau kita masuk di kuburan, buka sendal dahulu, tidak boleh pakai sendal, ya, karena itu rumahnya di alamnya apa namanya, rumahnya orang yang telah meninggal, maka dibuka sendal, ya, buka sendal, kemudian baca doa, ya ahlan dia, hai penduduk alam kubur, ya, minal muslimin wal muslimat, baik dari kalangan muslim laki-laki maupun muslim perempuan, ya, insya Allah kami juga akan menyusul. Jadi mintakan ampun untuk mereka, kemudian kita katakan kita juga akan menyusul. Artinya semua kita akan masuk di mana? Di alam kubur, alam barzakh. Ya. Jadi perhatikan lagi. Wa aqama Rasulullah bi Badrin salah satu ayam. Nabi tinggal di Badar selama 3 hari. Falamma sta'adda lirujuu ja'al qulib wa qama ala syafatihi wa nadahum bi asma'ihim wa asma' abaihim. Nabi tinggal di Badar selama 3 hari. Ketika Nabi bersiap-siap akan pulang, maka Nabi mendatangi sumur Badar. Siapa yang dikubur di sumur Badar tadi? Ya, berapa jumlahnya? Ya, Nabi berkata, Nabi sebut nama-namanya dan nama ayahnya. Ya fulan min fulan, ya fulan anaknya fulan, ya fulan anaknya fulan, ya. Nabi ingatkan, ayasurrukum annakum ata'tullah wa rasuluh. Kenapa dulu kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Kalian disuruh menyembah Allah, kamu menyembah patung. Kalian disuruh taat kepada Rasulullah, kalian mengingkari. Fa inna wajadna ma wa'adna rabbana haqqan. Sungguhnya kami sekarang ini, kata Rasulullah, orang-orang yang beriman mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kami memperoleh kemenangan. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Dan adapun kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, sisa neraka selamanya. Maka lahu Umar, ya Rasulullah, maka min ajsadi la arwah laha. Umar heran, ya Rasulullah, kenapa kau berbicara dengan orang-orang yang sudah mati, yang sudah tidak ada roh padanya? Maka Nabi berkata, ma'antum bi asma'i lama aqulu minhu walakin la yuhibun. Jadi pendengarkan, diberikan kelebihan oleh Allah, mendengarkan tangisan mereka, teriakan mereka, penyesalan mereka, karena dulunya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Apa permintaan yang paling sering
diucapkan oleh orang yang disiksa di alam kubur. Apa? Ya, mereka minta kepada Allah agar dikembalikan di dunia. Mereka minta kepada Allah, la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, kembalikan kami di dunia. Ya, kami ingin beramal soleh. Hidup itu berapa kali? Satu kali. Di akhirat tidak ada lagi kematian. Satu kali hidup akan pindah ke alam kubur. Ya, jadi saya nasihatkan kepada anak-anakku, ya, kematian itu tidak memandang apakah orang tua atau anak-anak. Kalian juga bisa mati, kan? Anak-anak juga itu bisa mati, bukan hanya banyak orang tua yang mati, anak-anak juga bisa mati. Ya, banyak yang mati juga anak-anak. Ya, yang mati itu bukan hanya orang sakit, bisa juga orang sehat. Yang mati itu bukan hanya orang jelek, orang gagal juga bisa mati. Ya, orang-orang yang mati itu bukan hanya orang-orang yang di rumah sakit, yang di rumah, yang di pondok pun bisa mati.